Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapin hati. Kita mau sambut Dia. Kita mau membawa yang terbaik pada pagi hari ini yang ada pada kita. Penyembahan Bapak Ibu dan saya. Hati yang terhubung. Ekspresi dari kecintaan. Ekspresi dari kesukaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penyembahan tidak hanya berbicara mengenai lagu, tidak hanya berbicara mengenai tata cara. Penyembahan tidak bicara mengenai apa yang bisa kita dapatkan atau apa yang bisa kita rasakan. Penyembahan adalah sebuah ekspresi kecintaan Bapak Ibu terhadap Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ekspresikan hatimu. Ekspresikan kecintaan Bapak Ibu terhadap Tuhan. Sembah Dia. Bersoraklah. Melompatlah. Tertawalah di dalam rohmu. Menangislah di dalam rohmu. Hati yang bersuka, hati yang menyembah, mari rasakan ketika rohnya itu mengalir. Mari kita rasakan ketika cintanya itu menenggelamkan. Surga turunlah. Surga datanglah. Surga penuhi kami. Ketika surga hadir di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini, memenuhi setiap sudut, atmosfer tempat di mana kita berada berubah saat ini. Begitu menyeret, begitu menenggelamkan. Suasana kasih dan damai, suasana hangat. Tuhan, ini yang kami rindukan. Tinggal di dalam kasih-Mu. Ini yang kami tahu. Berjalan dalam terang-Mu. Menjadi garam untuk dunia ini.
Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Tuhan, kami sembah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Matahari untuk siang, bulan dan bintang untuk malam. Dan mereka diciptakan bukan untuk bersaing. Siapa yang paling penting di antara mereka? Tuhan menciptakan mereka untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Janganlah kita saling menantang. Janganlah kita saling mendengki. Agar kita menjadi satu kesatuan, satu tubuh Kristus. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya mudah sekali merasakan hadirat Tuhan. Jika hati Bapak, Ibu, dan saya dipenuhi dengan kasih. Mari kita siapkan hati. Kita bawa yang terbaik. Kita sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta-Mu yang terus mengalir, yang memenuhi hati kami. Dengarkanlah ketika Tuhan mengetuk pintu hatimu dan memanggil namamu satu persatu, pribadi tiap pribadi. Dengarkanlah ketika pintu hatimu diketuk. Jawablah, ini aku ya Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa.
jiwa kami pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa. Keteduhan melingkupi jalan kami. Engkau menerima kami satu persatu, pribadi tiap pribadi, nama tiap nama. Engkau menerima kami dengan kehendak-Mu. Dan menjadikan kami sebagai seorang anak. Tuhan, inilah yang kami tahu. Engkau lebih mengenal hati kami daripada kami mengenal hati kami. Engkau lebih dekat, melekat pada hati kami daripada kami melekat dan dekat dengan kulit kami. Sebuah cinta ketulusan yang Tuhan tawarkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun menyentuh ujung jubah Yesus, ia mengalami kesembuhan. Tapi ada banyak orang di sana yang menyentuh Tuhan dan tidak terjadi apa-apa. Karena Alkitab berkata, siapa yang memiliki, kepadanya akan ditambah-tambah. Sekalipun Bapak, Ibu, dan saya mempunyai karunia untuk bernubuat, sekalipun Bapak, Ibu, dan saya mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun Bapak, Ibu, dan saya memiliki iman yang sempurna, iman untuk memindahkan gunung, akan tetapi jika Bapak, Ibu, dan saya tidak mempunyai kasih, kita sama sekali tidak berguna. Allah menciptakan Bapak, Ibu, dan saya sebagai sahabatnya,
Ia ingin kita hidup bersandar kepada setiap firman-Nya. Ia ingin berbincang, bercakap-cakap, bercengkrama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Apakah pada pagi hari ini hati kita mau merespon? Apakah pada pagi hari ini cinta Bapak Ibu begitu besar untuk Tuhan? Masih adakah cinta yang tersisa untuk Tuhan? Kenalilah isi hatimu. Apakah cinta itu ada untuk Tuhan? Kenalilah hatimu. Apakah kita datang pada pagi hari ini karena benar-benar mengasihi Tuhan? Atau apakah kita datang pada pagi hari ini karena menginginkan berkat, karena menginginkan pembebasan, kelepasan? Siapa yang meminta, ia akan mendapatkan. Siapa yang mencari, ia akan menemukan. Dan siapa yang membuka hati, Tuhan masuk ke dalam dan makan bersama-sama dengan Dia. Tuhan ingin sahabat. Tuhan ingin sahabat. Ketika Adam dan Hawa, mereka mengambil keputusan untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka memilih untuk hidup berdasarkan pikiran mereka sendiri, lepas dari ketergantungan mereka terhadap firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang bertobat rela untuk hidup bergantung kepada firman-Nya. Ketika orang itu mengalami pertobatan, selanjutnya ia harus bergantung kepada rema yang terdorong kuat di dalam hatinya. Seperti yang tertulis dalam Matius 4 ayat 4. Yesus
berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seberapa guncangkah saudara? Seberapa goyahkah Bapak Ibu menghadapi pandemi ini? Seberapa resahkah kita ketika tidak ada atap untuk berteduh? Tempat berlindung dari dinginnya malam dan teriknya matahari. Dia Tuhan yang berfirman dan mengatakannya kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua. Mengenai pemeliharaan, selama Bapak, Ibu, dan saya berpegang pada perintahnya dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan kita jalani. Kita menyadari dan kita juga sudah meninggalkan roh agamawi supaya kita hidup untuk Allah. Ketika Bapak, Ibu, dan saya menyalipkan keinginan daging, kita bersama dengan Kristus. Dan hendaklah kita hidup tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Dan biarkan kehidupan yang kita hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya, yang menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Apakah masih ada iman di bumi ini ketika Tuhan Yesus datang? Sekiranya ada luka hati dalam dirimu, letakkanlah terlebih dahulu persembahanmu di depan kemah Tuhan. Dan selesaikanlah luka hati itu terhadap saudaramu. Dan kembalilah untuk membawa persembahan. Kekudusan adalah hal yang mutlak. Bukan dalam tingkat dunia roh yang abstrak. Kuduslah, sebab Bapamu di surga kudus. Suci, suci, sucilah Bapak Ibu, karena Roh Kudus suci.
Ketika Tuhan Yesus diutus ke dunia melalui anaknya, Yesus Kristus, yang telah mengembalikan kepercayaan manusia untuk kembali bergantung kepada setiap perkataan Allah. Allah yang memelihara sepenuhnya kehidupan Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya. Hiduplah oleh iman, hiduplah bergantung dengan Tuhan. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jika pada pagi hari ini masih adanya kekhawatiran dalam diri Bapak Ibu, dalam diri saya, mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama bertobat pada pagi hari ini. Mari kita lepaskan semua kekhawatiran yang mengikat, yang membelenggu, yang menahan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan berbicara bukanlah hal materi duniawi yang dapat hilang, yang dapat dicuri, tetapi sesuatu yang bernilai kekal. Dan Tuhan berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan, ia tidak akan lapar lagi. Akulah air hidup. Barang siapa minum, ia tidak akan haus lagi.
Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara semua untuk melihat di depan Bapak Ibu ada sebuah roti dan sebuah anggur. Roti itu melambangkan tubuh Kristus. Dan perbuatlah, ingatlah setiap kali Bapak Ibu dan saya memakan tubuh Kristus. Dan anggur melambangkan darah Yesus. Terjadi penyatuan, terjadi kesatuan. Roh Bapak Ibu dengan roh Tuhan Yesus. Ketika kita meminum anggur yang dari Tuhan, mari makan bersama-sama dan minum bersama-sama. Yes. Bapa yang lembut, Bapa yang setia, Bapa yang selalu memegang tangan kami, Bapa yang menopang kami, Bapa yang murah hati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami menjadi tentram. Hati kami bergelora. Tak Kau pandang hina kami ya Tuhan. Karena apa yang telah kami lakukan. Engkau yang menerima kami apa adanya. Sekalipun dunia melihat rupa, namun Engkau yang terus memandang kami, yang tidak pernah memalingkan mata-Mu untuk terus-menerus memandang kami dengan cinta ilahinya. Engkau yang membawa kami ke ruang perjamuan pesta. Didandaninya dengan penuh cinta. Diingininya dengan cemburu. Rasakan cinta Tuhan. Seperti api yang membara. Api yang tidak pernah padam. Rasakan cintanya itu mengalir. Rasakan cintanya itu mengalir.
Bapa, hanya ini yang kami miliki. Hati yang menyembah, hati yang melekat. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan, kami tahu cinta-Mu seperti api yang menghanguskan, melahap apa saja yang ada di sekitarnya. Cinta-Mu tidak pernah padam oleh banjir besar yang tidak pernah surut sekalipun. Begitu hangat, begitu bergelora. Tapi kami ya Tuhan, cinta kami hanya sedikit yang masih tersisa. Tapi inilah yang terbaik yang kami miliki pada saat ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Rasakan kehadirannya. Rasakan cintanya. Rasakan ketika tempat atau rumah di mana Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Seperti ada damai turun dari atas. Seperti surga yang memenuhi setiap sudut. Rasakan itu. Nikmati itu. Rasakan ketika Roh Kudus menyentuh hatimu. Membebat setiap luka hatimu. Menyembuhkan. Apa yang menjadi kegelisahan hatimu? Tuhan tahu itu. Biarlah setiap roh wahyu mengalir atas kita pada pagi hari ini. Katakanlah dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Katakanlah dengan sejujurnya di depan Tuhan. Karena Dia dekat dengan Bapak, Ibu, dan saya. Karena Dia ada di sini.
Ekspresikan kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Ekspresikan penyembahan Bapak Ibu kepada Tuhan. Jika ada yang sakit pada pundak kirinya pada pagi hari ini, izinkan Tuhan masuk ke dalam hatimu. Izinkan Tuhan memulihkan sakit pada pundak kirimu, pada tulang leher belakangmu. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Mengalir seperti hawa hangat yang menyelubungi diri Bapak Ibu. Rasakan kasih-Nya itu mengalir. Cintanya menyembuhkan. Yang sakit lambung pada pagi hari ini, pegang lambungnya. Dan katakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Yang sakit pada tulang keringnya, pegang tulang keringnya. Tulang yang kering kembali disegarkan. Ngilu-ngilu hilang ketika Tuhan hadir. Yang sakit mah kronis, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbeban berat, lepaskan beban itu. Pikulah kuk yang dari Tuhan. Yang terikat dengan obat-obatan, di dalam nama Tuhan Yesus, terputus hubungan dengan obat-obatan, menjadi sembuh, menjadi normal. Surga perlu alasan. Surga perlu alasan agar terjadi mukjizat yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, teruslah berendam dalam cinta Tuhan. Teruslah berendam. Terus berendam, terus berendam. Lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari puji Dia, sembah Dia, tinggikan namanya. Tuhan,
Engkau layak untuk semuanya ini. Engkau layak disembah. Engkau layak Tuhan. Engkau layak untuk semuanya ini. Ketika Roh Kudus hadir, maka setiap kegelisahan hati Bapak Ibu akan hilang. Mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Katakan bersama-sama dengan saya, hingga telinga Bapak Ibu mendengar. Katakan, Roh Kudus, engkau hadir di sini. Roh Kudus, penuhi kami. Peluk kami. Katakan, katakan, Ma, saya sayang Mama. Ketika ada luka hati, siapapun yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini, yang pagi hari ini ada luka hati sama mamanya, sekalipun bisa disembunyikan, tapi aromanya tercium. Katakan, Ma, saya sudah memaafkan Mama. Maafkan saya, Ma. Saya sayang Mama. Gak peduli itu ibu kandungmu ataupun ibu mertuamu, dia adalah mamamu, dia adalah ibumu. Berdamailah, lepaskan kedamaian. Izinkan damai itu memenuhi hati Bapak Ibu. Berdamailah dan jadilah sempurna, sebab Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan, mungkin sesi doa pada pagi hari ini sudah berakhir. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang akan terus mengerjakannya dalam kami. Roh-Mu yang akan terus mengisi kami sampai penuh, sampai penuh. Ikat kami Tuhan dalam cinta-Mu. Ikat kami Tuhan dalam kasih-Mu. Bapa, Engkau mendengar apa yang kami doakan pada pagi hari ini. Dan kami percaya
Bapa sudah menjawabnya dan kami sudah mendapatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang keluar rumah pada pagi hari ini, pada hari ini. Penyertaan malaikat surga sempurna. Yang menerima vaksin, yang divaksin pada pagi hari ini. Kiranya penyertaan Allah sempurna. Yang mengalami sakit pada hari ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan itu mengalir, memenuhi, melimpah, dan menjadi tahir. Setiap zat-zat, efek-efek samping, ikatan-ikatan dengan dunia yang tidak diperlukan dalam vaksin itu menjadi batal, menjadi netral. Hanya yang baik yang boleh masuk dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sudah menerimanya. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin.